Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, Pak Ketua PCM Sukun beserta jajarannya, para sesepuh, para pimpinan Aisyah, pimpinan Muhammadiyah di semua level, dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Asyura yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri dengan mengisi bulan istimewa ini dengan berbagai amal-amal soleh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang istimewa, majelis yang dicintai oleh Allah, dicintai para malaikat, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya ilmu, berkahnya majelis ilmu. Allahumma amin. Pagi hari ini saya dikasih tema menjalin kebersamaan dalam keceriaan Ramadan. Jadi Islam itu agama yang senang kumpul-kumpul. Islam itu agama yang mengedepankan kebersamaan, ya, ukhuwah. Ya. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Rasulullah juga mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Ini prinsip pokok ya di dalam kita berinteraksi. Jadi selalu membangun kebersamaan. Maka semua hal ya, yang terkait dengan interaksi sosial itu pada akhirnya bermuara pada membangun ukhuwah, kebersamaan. Semua yang terkait dengan interaksi sosial itu adalah selalu mendukung terjadinya ukhuwah Islamiyah. Semua perintah, semua yang dilarang adalah hal-hal yang akan merusak ukhuwah Islamiyah. Ya, sehingga Islam itu sangat peduli dengan kebersamaan. Sebab ya, kalau Islam itu tidak bersama, maka kekuatannya menjadi kecil. Ya, al-Islam bil jamaah. Islam itu harus dengan jamaah. Dalam Muhammadiyah itu diartikan berorganisasi. Ya, harus diorganisir, harus dibangun kebersamaan. Ya.
Termasuk mengapa kita ini disuruh sholat bareng-bareng di masjid, sholat jamaah. Ini salah satunya adalah membangun kebersamaan. So, kalau orang itu sudah biasa ketemu dalam kebaikan, itu ketemunya hati itu lebih gampang. Ya. Jadi kita ini disuruh ke masjid sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah itu semangatnya sangat tinggi, ya, bahkan pernah punya keinginan untuk tidak ngimami sholat jamaah, lalu keliling nyari rumah yang penghuninya tidak sholat jamaah, lalu rumah itu dibakar. Itu Rasulullah pernah punya keinginan begitu. Jadi tidak ngimami sholat jamaah, minta yang lain ngimami. Lalu Rasulullah keliling dengan beberapa orang untuk mencari rumah yang orangnya tidak sholat berjamaah. Ini karena pentingnya kebersamaan itu. Sebab Islam itu diturunkan sebagai agama yang mengurus dunia ini. Umat Islam itu dipilih oleh Allah menjadi umat yang bisa mengawal tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka umat Islam diciptakan, dipilih oleh Allah sebagai khairul ummah. Maka orang Islam itu harus berada di depan. Umat Islam itu tidak boleh di belakang, harus memimpin. Ya, harus memimpin. Ya, tidak boleh di belakang. Nah, kalau ini tidak dilakukan dengan jamaah, ya, maka musuhnya lebih kuat daripada umat Islam. Nah, problem kita saat ini adalah kebersamaan itu. Ya, jadi kita ini belum bisa bersama. Problemnya. Karena itu golek pimpinan barangku ya mesti tukaran sesama orang Islam gitu ya. Wis ketok di sing apik, di sing elek gitu cek bantah-bantahan ya. Ya. Ndak iso nang cepet milih gitu ya. Itu orang Islam itu begitu. Nah, ini problem yang kita hadapi saat ini. Nah, kenapa itu terjadi? Ada banyak hal. Ya, salah satunya ya kebiasaan untuk bersama dalam kebaikan itu kurang. Sholat jamaah kurang. Ya, orang itu si biasa kumpul di masjid, sholat jamaah itu menyatukan hatinya lebih mudah. Ta'liful qulubnya itu lebih mudah. Beda dengan kumpulnya kayak Pak Rahmat tuh di gedung DPR itu, misalnya ya. Pak Rahmat ya, untuk menyatukan tuh angel, tergantung kepentingannya opo gitu ya. Tapi kalau orang ketemu di masjid itu kepentingannya sama, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di dalam Islam itu ya bangunan kebersamaan itu sudah mulai dibangun dengan membangun tradisi sholat jamaah. Maka dimanapun desa, di situ sholat jamaahnya kuat, mesti ya kebersamaannya kuat. Ya, kayak ini misalnya PCM, ya sering ketemu gitu ya. Pada sering ketemu dalam kebaikan itu mesti rukun. Ranting, sering rapat, bahas kebaikan itu mesti rukun. Enak ranting, enak cabang, kadek sini gegeran ya. Buah cabang Aisyah, cabang Muhammadiyah, ranting Aisyah dan Muhammadiyah itu berarti gak sering kumpul dalam kebaikan. Maka kegiatan semacam ini menjadi sangat penting. Ada Baitul Arqam, ada kajian khusus ya, yang rutin dilakukan. Ini untuk ta'liful qulub. Dan umat Islam itu harus begitu. Sebab kita ini menghadapi tantangan ke depan lebih berat lagi. Ya, kalau kita ini tidak kokoh kebersamaan kita, maka ya umat Islam itu bisa saja ya pindah tempatnya dari Indonesia itu. Islam hilang tidak mungkin, tapi pindah tempat dari Indonesia itu sangat mungkin.
Ya, karena itu kita ini salah satu tugas kita adalah mengawal Islam ini. Caranya gimana? Ya ditata bareng-bareng, ada kebersamaan. Ya. Maka ada perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling ya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, ada perintah seperti itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, berpeganglah ya dengan tali Allah, dengan agama Allah. Semuanya wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jadi kalau itu tugas kita mengawal kekhalifahan di muka bumi ini tidak akan bisa tercapai dengan baik kalau kita ini tidak bersatu. Ya. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah ya sangat jelas menegaskan wala tadabaru. Ya. Wala tanajasu wala tabawadu. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu saling menyingkur. Jangan kamu saling tanajus. Tanajus itu ya menaikkan harga barang supaya dibeli oleh orang itu. Ya, dia lebih senang diberi orang lain daripada dibeli orang itu. Regane didukurno ben gak dituku wong iku. Karena ada ketidaksenangan gitu. Nanti dijual orang lain dengan harga lebih rendah dari itu. Dia hanya menghindari itu saja. Ya. Wala tabawadu, jangan saling marah. Ya, jangan saling marah. Ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya, nek ada orang jualan masih dalam proses transaksi, jangan masuk wilayah itu karena menyakiti hatinya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Ini Islam itu begitu. Nah, Ramadan ini menjadi momentum yang sangat bagus kita ini ya membangun kebersamaan. Momentum yang bagus untuk membangun kebersamaan. Ya, karena di dalam Ramadan ini kita bisa berinteraksi, kita bisa saling mengisi untuk sebuah tujuan yang mengarah kepada kebaikan. Ya, saling ya, sing sugih ya bantu sing miskin. Gitu. Ya, membangun kebersamaan. Ya. Jadi mengelola buka misalnya, ono sing ngurusi bagian buka, kayak Pak Anas itu, ya lazismu ya, ngurusi bagian buka. Sing sugih kayak Pak Anas, ya kok Pak Anas golekno tempat orang yang butuh buka. Ya contohnya gitu lah, ya. Jadi saling mengisi. Kalau itu dilakukan, ya maka Islam itu menjadi kuat. Nah ini momentum Ramadan ini menjadi kesempatan baik ini. Kita bagaimana menjalin interaksi yang baik. Nah soal ngurusi buka saja itu kan bisa banyak bisa dilakukan itu ya. Ya misalnya masing-masing ya wong sing duwe duit 100-an misalnya sehari 10 saja. Nah semuanya semangat itu kan ya sudah berapa yang bisa diinikan. Urunan saja ini. Kita ini kan belum bisa belum dikoordinir dengan baik. Ada program itu S3 itu sehari 1000 saja. Ini sehari 1000 saja. Ini kayak wong sak sukun nih. Berapa Pak Sas? Sak sukun nih udah jamaah pengajian gitu biro. 200 ini sehari 1000 itu berarti 200.000 ya tak 200.000. Nah saulan berapa 6 juta iya tak benar 6 juta. Nah sehari
sehari 1000. Ya ta, wong 200 200.000. 200.000 ping 36 6 juta ya. 6 juta. Nggak ada 1000. Ya, 2000. Wes 2000, hitung 2000, 12 juta. Setahun 12 kali 12 piro? Pinten? 144. Wis dadi sak masjid. Tapi ini apa sudah ada yang melakukan? Iya tak? Andaikan ini bisa dilakukan itu, sak gedung sekolah iso dadi. Ora usah njaluk Pak Rahmat neng. Ya. Tapi tidak apa-apa dimanfaatkan Pak Rahmat ini untuk ya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi penting itu ya, penting kita punya kayak Pak Rahmat itu yang duduk di legislatif, itu penting. Jadi kan harus dibangun kebersamaan. Jadi ada visi yang sama. Ya, problemnya umat Islam itu apa? Gak lega nek koncone oleh iku lho. Persoalane itu lho. Kok wong iku kok gak aku ngono. Padahal kalau kita ini berbagi-bagi gitu loh. Oh yang mampu di situ silahkan. Dia di situ kita dorong. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Ya, sama dengan pilihan presiden macam-macam itu. Umat Islam itu selalu orang gitu loh. Sing oleh ki wong sing Islame ndak gitu loh ya. Kalah yang didukung wong Islam tenanan itu ya. Itu kenapa ya? Karena umat Islam ini belum bersatu, kebersamaannya masih kurang. Nah, membangun kebersamaan itu ya harus dimulai dari bawah. Karena tugas kita bersama ya. Nah, Muhammadiyah itu kan punya tugas itu. Ya, membangun kebersamaan. Ya, membangun kebersamaan. Jadi tadi itu contohnya tuh, contoh kebersamaan saja, sehari 1000 saja. Coba itu dilakukan di sini. Panjenengan wis jamaah iki wis nglumpukno dhewe lah, sedina 2000 gitu ya, ora usah terakhir kena Pak Sas. Betulan kena Pak Sas, ya wis iki gawe dakwah Islam. Ya, iku sekolahan sukun sing SD 5 iku ya. Engko iso tuku tanah meneh, iso mbangun itu ya. Ya itu panjenengan itu bondone 2000 tok. Sampeyan kadang-kadang duit 2000 itu disempari yo. Ya. Wah, dibuangi gitu ya. Wong bayar, wong nguyuh ae bayar 2000. Sampeyan mau bayar, mosok bayar apa? Bayar untuk surga 2000 sedina ora gelem. Gitu ya. Jadi sampeyan itu parkir iku 2000, mosok ya bayar ning swarga ora gelem. Wis ora usah ngenteni Pak Sas ngekeki omplung itu sampean itu ya apa? Ya, punya inisiatif dhewe wis aku tak nglumpukno dhuwit sedina 2000 gawe golek swarga kok dikumpulno ning Pak Sas. Itu membangun kebersamaan. Nah, lah mumpung Ramadan ini dicoba ya. Karena Ramadan itu adalah membangun tradisi baik. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang disediakan oleh Allah supaya kita ini punya tradisi baik. Ya, biar apa? Biar kita ini cepat jadi orang takwa. Ben cepat jadi orang takwa. Maka itu perintah puasa itu selalu langsung dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Karena puasa itu menjadi proses yang lebih cepat. Ya, menjadi orang baik itu lebih cepat. Ya, kemarin saya sampaikan di Pak Prayit itu ya. Dan kenapa ada perintah la'allakum tattaqun? Mungkin ada jamaah sini yang kemarin ikut itu. Kenapa kok la'allakum langsung la'allakum tattaqun? Karena prosesnya latihannya dadi wong apik iku suwe. Sampeyan itu nek salat itu dadi wong apik ya kuruas salat iku tok. Gitu. Karena ibadah itu semuanya adalah ta'wid, pembiasaan untuk jadi orang takwa.
Jadi pembiasaan jadi orang takwa. Jadi sampean ku salat iku ya karepe Allah itu, maunya Allah itu ya sampean ku nek urip ya kayak wong salat iku. Sing apik ora tau ngrasani wong, gitu, ora tau nyaduki wong, ora tau muring-muringi wong gitu. Uripe fokus ning Gusti Allah tok, itu wedi ning Gusti Allah gitu ya. Ora wedi karo wong, ora wedi karo kehidupan gitu ya. Nah, kalau di dalam sholat itu kan sampai nek sholatnya 10 menit ya berarti kur nek ping 5 ping pira 100 menit. Ya 50 menit. Ya 50 menit itu gak ono sak jam. Jadi latihan dadi wong apik ora ono sak jam dari 24 jam. Ya suwe dadi wong apik. Ya ta. Tapi nek poso sampean dilatih dadi wong apik paling ndak 14 jam. 14 jam. Ya, jadi mulai jam 4 sampai jam 6 gitu ya. Itu kan 14 jam selama 30 hari. Jadi selama 14 jam itu sampean kok dadi apik tok. Gitu. Sampean itu selama poso itu kan dadi wong apik terus. Sampean gak wani ngrasani wong, gitu ya. Masa jagone kalah ya wis menang. Ya. Masa jagone kalah wis meneng gak apa-apa wis. Karek nunggu tanggal 20 nanti sing diumumno. Ya, sampean ndak usah berandai-andai, tetep iku ra iso dirubah kowe. Wis tetep iku kowe. Ora usah berandai-andai. Ya. Sekarang itu menyiapkan untuk 5 tahun ke depan itu yang paling penting. Karena problem kita ini problem masyarakat di bawah. Sing wis pinter wis akeh gitu lho, wis ngerti lho. Wong sing pinter cek milih cek keliru. Apa ana sing urung ora pinter. Nah, lah tugas kita ini kan pinterkan orang, menyadarkan orang supaya ndak gampang dibujui. Umat Islam itu kan gampang dibujui. Kenapa? Karena ndak pinter. Bansos iku lho duwite dhewe. Bansos iku duwite dhewe, wong anggaran APBN. APBN iku duwite sapa? Ya duwe rakyat to. Balik dhewe kok. Kok sampean dibujui dikai iki lho tak kei, kok aku pilih lho lho. Lha wong sampean dikai nggone dhewe kok tak kei trimo wae rasa dipilih to. Nek gak apik kan ngono. Inilah karena problem kita kan di situ itu. Jadi gampang dibujuki itu gampang. Ya, dan gampang sekali ya. Terkena tipuan itu gampang sekali gitu loh. Ya ternyata engko dijupukno duit kok kene akhirnya sing sengsara rakyate dhewe. Itu loh. Ini problem ya. Ini problem yang kita hadapi. Karena itu ya sudah, yang terjadi biarlah terjadi. Nah, tapi jangan boleh terjadi lagi gitu loh. Sudahlah itu ini ya. Kalau terjadi terus itu kayak karena goblok terus ya. Aja bodoh-bodoh terus gitu loh ya. Jadi yang cerdas apa-apa itu yang cerdas itu ya. Jadi wong duit ide kayak wong zakat itu loh. Wong zakat itu dikasihkan kepada fakir miskin itu. Iku wis hake. Maka sing zakat itu ojo gaya-gaya. Wong zakat iku ngekeki duwite wong dhewe kok. Iku duwe sampean sing kekno iku. Ya duwite wong sing sampean kei iku. Karena itu kan Imam Ghazali itu mestine sing syukur itu sing zakat, duduk sing kei zakat. Sebabnya apa? Sebabnya masih ada yang mau menerima zakat. Gitu loh. Jadi anak wong sing nerima zakat itu membantu orang yang zakat. Nek zakat itu gak berprestasi. Jek durung berprestasi gitu loh. Jek ngekekno duwite wong. Duduk duwite dhewe. Nah sampean niku selain zakat terus sedekah itu baru berprestasi. Ya iku ya berprestasi tapi ya itu jek kewajiban itu. Nglakoni kewajiban itu ya orang berprestasi. Ya sebenarnya bisa dianggap prestasi tapi ya iku encene kewajibane gitu loh. Sampai wis suami ngekei nafkah bojone iku ya wis kewajibane gitu. Ora usah tunda-tunda to wis kewajibane. Ya, gitu ya. Rasa gaya-gaya kayak nafkah itu sendiri kewajibannya sampean gitu loh. Ya, seperti itu loh caranya. Jadi rakyat itu nek menerima teko APBN itu ya duitnya rakyat dewe gitu loh. Ora usah kok sampean terikat dengan yang ngasih itu, ndak usah terikat. Wong iku duitnya sampean dewe kok dikekno. Itu contohnya gitu ya. Contohnya gitu ya. Makanya kudu cerdas, hidup itu harus
cerdas. Ya, jadi kembali kepada tadi, pentingnya kita ini membangun kebersamaan. Ya, sebab kita ini tujuannya sama. Ya, tadi saya katakan kita mengawal tugas kekhalifahan di muka bumi. Jangan sampai ya bumi ini ditata dengan aturan yang menyimpang dari agama, dari ajaran Islam. Sebab kalau itu ditata dengan di luar ajaran Islam, itu menyengsarakan manusia. Itu menyengsarakan manusia. Maka kita ini ya tugasnya adalah mengawal ini. Nah, kalau kita mengawal ini sendirian, itu menjadi berat. Makanya harus bersama-sama. Maka Nabi sangat peduli sekali dengan urusan ini. Sehingga pertama kali ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang dibangun apa? Kebersamaan dulu. Orang yang asalnya itu terkotak-kotak dengan berbagai macam ya, situasi dan kondisi. Ada yang terkotak karena darah, ya ada terkotak karena sukunya beda, karena keluarganya beda, kabilahnya beda. Ada terkotak karena ekonomi, yang kaya miskin. Rasulullah menyatukannya dalam satu ya, kekuatan namanya ta'akhi, ya, membangun ukhuwah. Jadi orang muhajirin yang asalnya ya, asalnya orang itu dari bani ini, bani ini, Rasulullah menjadikannya dua saja. Ya, satu muhajirin, satu ansor. Jadi orang Mekah itu namanya cuma satu, yaitu muhajirin. Dari suku manapun namanya satu, muhajirin. Orang Madinah berapapun banyak sukunya namanya satu, ansor. Pilihan aja Nabi itu, pilihan saja itu ya. Jadi muhajirin itu tidak menunjukkan hegemoni apapun, tidak menunjukkan apa. Dia hanya disebut sebagai orang yang berhijrah. Yang di Madinah juga tidak menunjukkan ini lebih tinggi dari yang lain, disebut sebagai ansor, penolong, gitu ya. Jadi penolong orang yang hijrah. Nah, dulu orang Arab itu ya, tradisi menolong orang itu sudah tinggi gitu. Maka ketika dia disebut ansor, maka ya, ini menimbulkan lagi gairah lebih menolong gitu. Jadi orang Arab itu meskipun beberapa hal tidak bagus pada zaman itu, tapi dia punya tradisi bagus. Menghormat tamu itu sangat tinggi ya, orang Arab itu. Anak tamu itu mesti dibeleno wedhus. Ya, tradisinya orang Arab itu dulu begitu. Maka ketika disebut dia sebagai ansor, maka tumbuhlah ya tradisi baik yang ada pada dirinya itu. Sehingga sampai terjadi apa? Pembagian ekonomi itu dilakukan tuh. Jadi separuh tanahnya dikekno. Nah, jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah. Yang dari ini ya, satu dari Mekah, satu dari Madinah. Satu muhajirin, satu ansor, ini disaudarakan. Nah, bentuk persaudaraan itu apa? Ya ini sama-sama bertanggung jawab. Ansor kamu bertanggung jawab ngurusi satu orang ini. Maka di kalangan orang ansor itu ya, tanggung jawab untuk menolong itu sangat tinggi. Maka sebagian tanah yang dimiliki itu dikekno. Ya. Bahkan kalau ada orang muhajirin itu kok ngesir bojone, ya, ngesir bojone, karena jika istrinya itu lebih dari satu, dia akan ceraikan itu istrinya itu demi untuk dikasihkan orang muhajirin itu, sampai seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Karena Nabi apa? Karena Nabi tahu bahwa ini harus dibangun dulu kekuatan ini, kebersamaan ini harus dibangun dulu. Maka selain itu Nabi juga membangun namanya masjid, di mana orang itu berkumpul di situ, setiap hari ketemu di situ, ya, setiap hari ngobrol bareng di situ, setiap hari memperbincangkan Islam di situ, bagaimana perjuangan Islam. Di situ saling mengingatkan, saling bertanya. Kalau ada yang sakit digoleki neng ndi iki kok gak ono. Ya, itu akan dicari. Ya, kalau dia sakit ya dikunjungi. Ya, kalau meninggal di ini kan takziah dan seterusnya.
itu akhirnya kan menjadi kuat kebersamaannya. Ya, nah ketika sudah kuat, ya, maka ketika perang, ya mereka sangat kuat. Ya, mereka sangat kuat. Ya. Nah inilah yang dilakukan Rasulullah itu dalam rangka ini. Ya. Dan Rasulullah selalu mengatakan ya bahwa orang Islam itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya. Idza ishtaka udhun, ya ishtaka syairu jasadi. Kalau satu yang sakit, liyane krasa lara. Ya. Sampeyan lara untu, ya ta. Ora untune tok sing lara, kabeh lara kabeh. Ya. Umat Islam itu gambarannya harusnya seperti itu. Jadi kalau ada satu yang menderita, itu yang lain harus punya empati, harus punya empati. Sampeyan lara untu, mripate ora turu. Ya, liyane lara kabeh. Itu bentuk empati sebenarnya, ya. Empati itu merasakan perasaan yang sama, itu namanya empati. Jadi kalau ada umat Islam yang menderita, itu kita punya rasa seakan-akan itu kita. Itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena itu kan tidak boleh tadi itu saling nyingkur, gak oleh. Yang dikembangkan apa? Ketemu, kasih salam. Salam itu doa kebaikan. Ya toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tok itu dikasih pahala. Saking pentingnya itu adalah tersenyum tok. Ya, itu sudah kebaikan. Nah, umat Islam itu kan tidak boleh ya terkotak-kotak. Nah, sekarang ini kan umat Islam terkotak-kotak. Ya, terkotak-kotak. Kenapa kok bisa terkotak-kotak dan kemudian tidak rukun tuh? Lagi-lagi karena ilmu. Karena tidak pintar. Ya, karena tidak pintar. Ngajine kurang. Nek wong iku ngerti ngaji ku, beda itu barang biasa. Pokoknya beda fikih. Beda fikih itu barang yang sangat biasa. Fikih itu tidak boleh kita ini. Jadi beragama itu tidak boleh membuat kita ini tidak bersatu. Tidak boleh. Jadi kalau sampai itu ngaji kok isine kongkon pecah belah, itu berarti ngajine gak benar. Ya, jadi ngaji kok sampean mulih muring-muring. Nah, isine muring-muring, gak seneng mbek tanggane, gak seneng karo ini. Itu berarti ngajine gak benar. Karena Islam itu menyuruh bersama. Ya. Nah, beda urusan fikih itu barang biasa. Ket zaman biyen sahabat ki ya wis beda. Ya. Misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, iku nek Fatihah, iku ra maca bismillah dengan keras. Ya, kalau dalam salat jahar itu ra maca bismillah dengan keras. Tapi Abu Hurairah maca dengan keras, dijaharkan. Yang ngono kuwi ya ora gegeran. Ndak gegeran itu. Ya, itu ndak gegeran. Ya, biasa gitu ya. Jadi itu sudah biasa karena itu fikih gitu loh. Fikih itu ya. Ya, fikih itu artinya hal-hal atas dasar pemahaman. Karena masing-masing punya dasar. Ya, aku pernah ya, salat dengan Nabi tidak mengeraskan. Sehingga Abu Hurairah, saya juga pernah salat dengan Nabi mengeraskan. Nah, ya podo akhirnya kan di Muhammadiyah itu kan oleh dua-duanya. Mau dibaca dengan keras ya boleh, tidak dibaca dengan keras ya boleh. Makanya imam-imam itu setengah hati nek maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah buah terlagan. Bismillah ya rada alun gitu. Setengah-setengah gitu loh. Ora diucapkan ya, ketok ora diucap. Ketok kok diucapkan tapi kok gak banter. Wis setengah hati ngene iku. Ya nek karuan tadi waca keras ya ora usah diwaca keras gitu ya. Nek pengen diwaca keras ya. Padha oleh gitu loh. Enggak ada masalah gitu loh ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alun-alun gitu ya. Tapi krungu jean gitu ya. Ya. Itu loh. Jadi biasa nek ngono ki ya. Traweh kok sing situ 8 situ 20 wis biasa. Ora usah dipermasalahkan. Nek ana wong wis jek gelem traweh ku wis alhamdulillah jek gelem
traweh, sing diurus sing urung traweh. Lha saiki kuwalik. Sing wis traweh diurusi, sing ora traweh diben. Iki lak kuwalik jenenge. Gitu. Iya to, sing wong wis gelem salat diurus. Ya, sing wis gelem salat kok diurus, sing urung salat ora diurus. Cara berpikirnya kan gitu loh. Apa kita ini loh dadi panitia toh. Wong kita ini duduk panitia nih kata. Ya wis toh. Sing pengen 20, yang pengen apa itu caranya sekarang ini kan juga misalnya 4-4-3 ya ben pengen 4-4-3 ya ben 2-2-2 4 kali terus 3 ya ben 2-5 kali 1 ya ben ngono kabeh ana dalile iku. Semuanya ada dalil, semua asar semuanya ada dalilnya. Itu tidak usah dipermasalahkan. Apalagi kalau hal itu ijtihadiyah, supaya ukhuwah ini tidak rusak gitu. Jadi para ulama dulu itu kalau kita ini berbeda, nah kalau mereka itu berbeda, yang dikedepankan bukan perbedaannya, tapi dia mencari titik temunya itu. Caranya dia lebih baik dia mengalah, ya, menggugurkan fahamnya daripada dia harus berkonflik. Itu yang dilakukan oleh para ulama dulu. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu karena subuh kan sunnah kunut. Imam Hanafi itu tidak boleh kunut, gitu ya. Tapi kita Imam Syafi'i itu berkunjung ke masjid yang di depannya ada makamnya Imam Hanafi, gak gelem kunut Imam Syafi'i. Jadi imam gak gelem kunut deh. Ya. Padahal fatwanya kunut itu sunnah dilakukan. Diprotes kalau murid loh, imam katanya subuh itu kunut, kok ndak kunut hari ini. Nah, katanya apa? Kita ini berada di wilayahnya Imam Hanafi. Kita ini harus hormat kepada Imam Hanafi. Ya, gak apa-apa gak kunut. Gitu ya. Sama dengan Imam Hambali. Imam Hambali itu malah mengatakan kunut itu bid'ah. Tapi bareng sholat neng gurine Imam Syafi'i ya malah kunut. Gitu. Demi apa? Kebersamaan. Yang penting kebersamaan itu yang dibangun oleh mereka. Jadi lebih baik dia itu membatalkan sementara pahamnya daripada membangun konflik, ya, perasaan tidak enak dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, itu kalau tidak duwe ilmu itu mesti geger. Tapi nek duwe ilmu biasa saja. Begitu biasa-biasa saja. Ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang kagetan itu loh, ya, kagetan gitu ya. Ada perbedaan dikit kaget. Kak wingi ono apa itu penjelasan bahwa Muhammadiyah membolehkan 5 kali plus witir 1 kali rame ya, ngono kok rame gitu ya. Ngono tok kok rame. Dalile wis jelas wis disebutkan dalile ono itu bukune wis ono gitu. Ijek ra percaya. PDM kok gawe edaran barang. Masya Allah. Buku iki lho kok PP lho wis dikekno situ-situ takmir iku lho. Ijek kudu harus ada penjelasan dari PDM itu. Gawe edaran meneh itu. Lah buku PP kok wis ngalah-ngalahi PDM to asline. Ya. Ngalah-ngalahi PDM lah ya. Wong itu hasil dari tarjihnya PP kok, masih tarjih PP kok. Nah, ngono iku jek ruwame. Nah inilah. Wah ini katanya kemarin kan ada pengajian tuh, katanya Pak Mukti itu bahwa problem kita ini adalah ketidakpercayaan. Kita ini ya dianggap ya Muhammadiyah itu di mayoritasnya masih termasuk orang-orang yang kurang pede itu. Bermuhammadiyah itu kurang pede. Gampang kagetan, gampang apa itu? Gumunan gitu, gampang gumun, gampang kaget gitu. Itu tipologi orang lemah itu begitu. Gampang gumun, gampang kaget itu tipologi orang lemah. Nah kita ini kan harus percaya diri. Jadi Muhammadiyah itu ya yang percaya diri. Ya, jadi nek ono apa-apa ya, oh lah majlis tarjih, ya kan majlis tarjih sudah ada, sudah ikuti aja itu kan selesai itu. Ya, ndak ada ngatakan ini udah
nek mabih sholat tuh gak oleh ndonga. Misale, ngono ki kaget ngono ki ya. Padahal liyane ya oleh ndonga itu kan. Muhammadiyah kan ya membolehkan doa gitu ya. Ngono ki kok kaget itu. Wis langsung terus terus di-share gitu ya. Terus di-share seakan-akan itu barang baru, padahal itu barang kuno itu. Ya. Wis barang dibahas ulama kan biyen niku ya. Jadi apa sekali yang muncul-muncul yang digembar-gemborkan mubalek-mubalek baru-baru itu. Ya. Itu barang kuno sing dianukan lagi itu lah. Kita ini kadang-kadang kagetan. Nah, makanya sing sering ngaji ben gak kagetan. Ya, itu penting itu untuk membangun ini. Ya, jadi Muhammadiyah itu punya tugas untuk itu, membangun kebersamaan. Maka Muhammadiyah itu tidak boleh ngikuti yang lain itu. Dia harus menjadi contoh di dalam membangun kebersamaan. Adanya perbedaan-perbedaan itu jangan sampai Muhammadiyah itu kemudian juga ngikut-ngikut gitu loh. Ngikut terus tidak membuat kebersamaan gitu ya. Jadi kita ini jangan mengambil jarak loh. Dengan umat Islam yang lain itu jangan mengambil jarak. Jangan seperti yang lain itu beda terus benci, itu tidak boleh. Benci orang Islam itu tidak boleh. Ya. Jadi benci orang Islam itu tidak boleh. Karena Allah itu sudah memberikan contoh doa itu. Jadi doanya orang Islam itu kan Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi wong Islam sing apik iku dongane itu minta ampun untuk dirinya sendiri, memintakan ampun pada orang-orang yang mendahului kita. Ya. Jadi itu wong Islam itu kudu ndongakno orang-orang yang mendahului dia. Kenapa? Karena jasa mereka itulah kita jadi orang beriman. Ya, tanpa jasa mereka kita ini belum tentu bisa menjadi orang beriman. Sopo ae lah generasi Islam golongan opo ae dia berjasa untuk keberlangsungan Islam di sini. Sampean gak oleh sampean benci karo wali songo barang gak oleh. Masuk pahame gak padha mek sampean gak oleh sampean benci itu. Ya. Misalnya Hasyim Asy'ari, ya Syekh Hasyim Asy'ari sampean gak padha pahame, gak oleh sampean benci itu. Ya, gak oleh sampean benci itu. Ya, sopo sampean Gus Dur gak oleh benci mek Gus Dur. Siapa saja tidak boleh sampean benci. Ya, karena mereka adalah orang-orang beriman. Ya, terus doanya Rabbana la taj'alna Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan jadikan ya di hati kami rasa ndak seneng kepada orang-orang yang beriman. Iki lho prinsip ini, prinsip. Ya, sopo enak beriman itu sampean gak oleh gak senang. Mas yo gak pahame gak padha ambil. Gak oleh gak senang. Sampean lagi roh nek wong tahlilan wis gak senang gitu ya. Sampean jaga jarak gitu loh. Bid'ah itu masuk neraka. Kok sampean dadi panitia? Kok roh nek mlebu neraka itu kok sampean dadi panitiane. Ya. Enggak usah, biarkan aja. Ya. Lalu jangan kita menutup diri dari mereka. Ya, bukalah dirinya. Bisa jadi dia melaksanakan itu karena belum paham. Misalnya belum paham. Terus sampai nek mahamno piye nek sampean urung-urung menjaga jarak. Piye nek mahamno? Apane malah sampean benci dhisik, ketemu ra gelem nyopo itu lah. Ya terus piye gitu loh. Ya. Itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Islam. Jadi nek ono gitu-gitu sampean harus berubah. Muhammadiyah harus menjadi contoh membangun kebersamaan itu. Ya. Makanya masjidnya Muhammad itu harusnya masjid yang terbuka untuk siapa saja. Karena disitulah terjadi pencerahan. Ya, terjadi pencerahan. Jangan membuat kotak eksklusif.
Ya, kita ini harus membangun kebersamaan. Nah, Ramadan ini kan bisa digunakan untuk itu, misalnya bagi-bagi sembako, sing dikai orang kurang Muhammadiyah, liyane dikai, ya, liyane dikai untuk menjalin kebersamaan. Ya, diundang, dikai sembako, dijak ngaji bareng-bareng. Itu kan lebih baik daripada sampean gak seneng hati ini kan, dan gak seneng itu wis dosa. Gak seneng dengan orang Islam itu wis dosa. Apa nek ngenyek wong Islam iki gak oleh. Ya. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sudah dianggap, cukup dianggap dosa itu kalau orang itu menghina saudaranya yang muslim. Ngenyek ta lho ora oleh. Ya termasuk sing sampean gak senengi, sing gak sampean pilih itu ya aja di anu gitu ya. Ya. Ora usah dianakno ya wis tobaté saiki lah. Nek biyen winginane rame ya saiki wis roh ya iki tobat saiki lah. Ya. Ya sudah itu ya. Itu ya sudah seperti itu. Ndak usah didawak-dawakno gitu ya. Ya sudah. Ya. Jadi inilah ya. Memang Islam itu kan harus begitu itu. Islam itu harus begitu itu. Ya tantangannya di situ itu kan, mengalahkan hati kita sendiri itu. Kalau kita ini masih tetap ya punya rasa tidak senang, itu kan kita dikalahkan oleh diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu menjadikan hidup tidak nyaman. Islam itu gak senang, wong urip pisan kok gak nyaman. Ya, urip Islam kok gak nyaman. Jadi wong Islam itu kudu nyaman, atine lega, mbek sapa ae lega. Jangankan kok dengan orang Islam, dengan orang non Muslim aja tuh, orang Islam itu tidak boleh dongkol. Nabi itu sehari-hari urip mbek wong non Muslim, mbek wong kafir. Nabi itu sehari-hari sak omah mbek wong kafir. Ya ketika masih dengan Abu Thalib itu lah wong kafir. Lah Medina Nabi ya urip mbek Abu Thalib itu. Iya ta? Nabi juga punya pembantu orang Yahudi. Ya. Nabi itu punya membantu orang Yahudi. Ya. Tapi kan Nabi biasa saja, kan tidak dipaksa sama Nabi. Kamu saiki dadi pegawaiku ya kudu masuk Islam. Tidak ada begitu Nabi itu. Ya biarkan aja dia itu ya, Nabi nyontoi saja jadi orang baik itu gimana. Pada suatu saat kan ketika mau meninggal dunia, ketika sakit mau meninggal dunia, Nabi ngajak, mlebu Islam ben selamat kan ngono. Ya akhirnya kan mlebu Islam. Ya, kan Nabi tidak pernah memaksa. Kor kandhani tok, mlebu Islam ben selamat. Aslim taslam. Kamu iku mbok mlebu Islam ben selamat. Terus mlebu Islam, mari mlebu Islam mati. Nah, gak ada amal popo, tapi Nabi kan sudah bergembira sekali melihat itu. Itu loh ya, cara membangun kebersamaan itu begitu kan. Dari situlah maka Nabi itu kemudian dakwahnya berhasil. Nabi itu dakwahnya berhasil itu bukan karena perang, bukan karena itu, karena akhlaknya. Jadi orang masuk Islam itu pada zaman Nabi itu bukan karena diceramai, karena dicontoni sing apik. Iku Nabi. Ya diceramai biasa-biasa aja. Karena kalau orang hatinya belum terbuka itu dikandani itu angel. Tapi nek didono contohnya iki lho wong Islam apik ya. Itu lebih mudah gitu. Ya, jadi contohnya kan pernah saya sampaikan di sini juga. Contohnya ketika Nabi itu akan dibunuh itu ya. Jadi setelah capek perang, ya duduk di bawah pohon, semuanya kecapean, ketiduran kabeh, pedangnya ditaruh di atas ini. Jenenge wong kafir iku wis ngintip Nabi terus. Ya apa selanya Nabi itu ya ketika ada ini jupuk kabeh turu kabeh kan kesel pol. Ya, lalu ditodongkan kepada Nabi. Ya, siapa yang menolongmu? Nabi jawab Allah. Ya, sampai 3 kali lalu pedangnya jatuh. Diambil Nabi. Ya, sekarang siapa yang menolongmu? Ya, tidak langsung dibunuh sama Nabi. Siapa yang menolongmu? Apa jawabnya? Kun khairu ahidin. Ya, kula suwun panjenengan niku dadi tiyang apik. Ngono njaluke. Ya, kula suwun panjenengan niku dadi tiyang apik. Masih aja bunuh saya. Jadilah orang yang baik. Ya, lalu Nabi kan nawari, mau masuk Islam? Enggak, saya enggak mau masuk Islam.
Tapi saya berjanji tidak akan memerangi kamu dan bergabung dengan orang yang memerangi kamu. Dipateni karena Nabi ndak, wis mulih. Kon mulih, ya. Kon mulih sama Nabi. Ndak pernah nah iku nek zaman iku ya, zaman itu. Wong dikono koyo Nabi itu, ya mulih karek ndase tok. Ya. Zaman itu, ya. Zaman itu karena kekerasnya begitu kan. Wong wis mari dikonokno ngene terus dia bisa ini. Nabi ndak. Kon mlebu Islam sih. Gak gelem mlebu Islam gak apa-apa mulih yo. Tapi bareng wis mulih, ya. Sampai di sana cerita dengan kaumnya itu ya. Jitu min indi khairin nas. Saya baru datang dari orang terbaik sak dunia. Soalnya gak aku wis ngono ku gak dipateni, gampangnya no. Aku wis ngono ku gak dipateni. Nah, terus kan dia berpikir, loh, nah iku wong apik, lah opo kok kita perangi, kan gitu ya. Lah opo kita ini merangi wong apik gitu. Akhirnya kan banyak yang masuk Islam dari situ. Itu loh caranya Nabi itu begitu. Ya, membangun kebersamaan itu. Sebab apa? Tugas kita ini bukan menghakimi orang. Tugas kita ini bukan menghakimi orang. Tugas kita ini ngajak orang jadi baik. Maka kudu dicontoni sing apik. Ya, nah, dai-dai sekarang kan enggak. Dai-dai sekarang itu kayak wasit. Ya, salah, masuk neraka gini. Tugasnya wasit kok nyalahno. Ya. Kita itu bukan wasit, nah wasit nyalahno iya. Ya. Kita ini pelatihnya itu. Oh, nek ono salah benerin ngene. Ya. Kita ini posisinya di situ. Ora tukang nyalahno. Karena kita ini tidak punya sertifikat jadi penghakim itu tidak punya sertifikat itu. Kita ini tugasnya mengajak mereka menjadi baik. Kita ini kan maunya menambah orang Islam, kok tak nambahi wong kafir. Ya, kita ini tidak boleh begitu. Kita ini tidak punya sertifikat. Untuk itu bukan wilayah kita. Ya, kalau Nabi begitu. Nabi itu selalu menjaga perasaan orang lain, jangan sampai sakit hati. Termasuk kepada non-muslim. Pada zaman perang Badar, itu kan orang Islam kan menang. Menang, karena menang jumlah sidik menang. Selama ini diinjak-injak. 20 tahun diinjak-injak. Barang menang, sidik wis menang. Sidik menang, ya. Jadi 300 musuh 1000 kok menang. Nek sampean gitu. Asale diinjek-injek itu, mari parung tenanan kok menang. Kira-kira sampean piye? Ketemu piye? Ya. Ya. Rasane kon saiki. Ha, iki lho dolan. Ah, ngono kan ngono ya. Sama, sebagian sahabat juga begitu. Sing wis mati-mati lho dicaci maki. Ya. Sing wis mati-mati dicaci maki. Nah, Nabi tahu, jok ngono. Jok ngono ku nek krungu keluargane gak seneng keluargane. Sakit hati. Nek krungu keluargane sakit hati. Iku mbok caci gak mbok caci tetep disiksa Gusti Allah. Tapi sing penting iku jok sampai keluargane sakit hati. Sebab nek sakit hati wis gak gelem ngrungokne sampean. Terus tugas kita ini kan mengajak mereka masuk Islam. Terus nek gak gelem ngrungokno, terus kapan mlebu Islame? Itu cara Nabi membangun kebersamaan. Nah, ini juga begitu, kita ini ya jangan antipati dengan siapa saja. Tugas kita ini mencerdaskan orang gitu loh. Jadi memperbanyak kawan. Makanya dalam kepribadian Muhammadiyah itu 10 kepribadian Muhammadiyah itu, sifat kepribadian Muhammadiyah itu kan salah satunya memperbanyak kawan, membangun ukhuwah Islamiyah. Itu tugasnya Muhammadiyah. Jadi orang gawe lawan gitu loh. Tapi makanya kan dihilangkan tuh, hilal lil ladzina amanu itu harus kita hilangkan. Gak seneng karo wong Islam. Sopo itu? Sing sholat gak sholat itu sampean gak oleh gak seneng. Karena orang Islam itu orang yang sudah dipilih Allah. Sampean kok ngenyek pilihannya Gusti Allah itu loh. Ya. Kan pada ngenyek Gusti Allah itu. Itu pilihannya Gusti Allah kok sampean gak seneng itu loh. Nggak boleh itu. Ya, orang Islam itu orang yang sudah dipilih oleh Allah dari sekian banyak. Ya, jadi 5 juta penduduk dunia itu sekitar 5 miliar penduduk dunia itu sekitar 8 sekarang.
sekitar 1 miliar itu wong sing dipilih Gusti Allah. Ya pokoknya gitulah. Dari sekian banyak itu jumlah orang Islam itulah yang dipilih Gusti Allah. Makanya kan tidak boleh ya disakiti hatinya, tidak boleh. Disakiti hatinya tidak boleh. Man al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Kejahatan lisan itu ya sampean celatu, sampean rasani, ya sampean nyek, sampean lokne, ya itu jenis kejahatan. Kejahatan lisan itu. Ya wa yadihi sampean tempeleng, sampean saduk, sampean ini. Itu ya biyadihi. Nah inilah ya yang harus kita ini, karena kita bisa membangun kebersamaan itu kalau hati kita ini sudah bersih, tidak punya ghil terhadap orang Islam yang lain. Apalagi sesama Muhammadiyah itu tidak boleh, sesama Muhammadiyah itu saling curiga itu gak oleh gitu ya, harus sudah bersatu. Nah kita ini harus membuka lagi, keluar dari ya wilayah kita, masuk ke wilayah yang lain sesama muslim, nanti masuk lagi ke non muslim itu, sehingga kita ini kemudian bisa banyak kawannya. Nah banyak kawannya itu banyak yang ini kan. Nah selama ini karena kita terkotak-kotak sehingga gampang sekali diadu domba, itu gampang sekali. Kita ini gampang sekali diadu domba. Ini mari kita kan pilihan menang. Kira-kira wong Indonesia ini bolak balik pilihan ya. Wingi mari gegeran soal presiden. Ya. Iki engko gegerannya soal wali kota. Gegeran mana persoalan gubernur gitu ya. Jadi ini bagaimana kita mensikapi ini gitu supaya tidak geger gitu. Tapi menang-menang kumpul bareng ayo. Ya, kita pilih dari orang Islam sendiri yang bagus imannya. Ya bareng, nah tapi kan tidak gampang gitu ya, ya tidak gampang gitu, ya karena sekat-sekat masih ada di antara kita. Maka mulai dari sekarang ya Ramadan ini mari kita coba jembatani, ya kita bangun jembatan baru untuk mempererat ukhuwah sesama muslim, tidak hanya sesama Muhammadiyah, tapi sesama muslim, bahkan nanti bisa dengan sesama manusia. Ya, itu Islam itu ajarannya seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang tidak esensial jangan menjadi pemicu kita untuk tidak bersatu. Contoh tidak esensial itu masalah fikih itu tidak esensial. Ya, masalah fikih itu tidak esensial karena itu adalah pemahaman. Pemahaman itu tergantung cara ijtihadnya. Gitu, cara ijtihadnya itu tergantung cara ijtihadnya, itu tidak esensial ya. Jadi nek ana wong wis salat ya ben salat, nek wong dzikir wis dzikir ben, sing urung dzikir sing digarap ya, sing urung salat sing digarap. Ojo wis salat sampean salah-salahno ya, wis salat kok sampean salah-salahno lho, sing urung salat iku lho sing salah ya. Nek dia salat dengan cara yang dia sudah punya pahamnya ya biarkan dia ngikuti pahamnya itu. Nah yang durung sholat itu sing digarap bareng-bareng, sehingga tidak keliru cara kita berdakwah. Jadi ndak wae wong wis apik didakwai ya. Itu dakwah kita malah tadi rame, itu ndak efektif ya, membuang-buang waktu. Apalagi kalau kita ini terus jadi wasit ya, itu sertifikatnya ra ono dadi wasit itu ya. Saya rasa ini ya waktunya sudah lebih seperempat jam. Mari kita banyak beramal soleh untuk memberi manfaat pada orang lain. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.